Assalamualaikum teman-teman, halo semuanya. Nama saya Syakira Zalmanu dari kelas 107. Nah, di video kali ini saya akan membahas lahirnya sosiologi di Indonesia. So, let's go, kita lihat videonya. Nah, jadi kalian tahu nggak sih ilmu sosiologi itu apa? Ilmu sosiologi di Indonesia berasal dari ilmu sosiologi yang berkembang di Eropa. Konsep-konsep yang dipelajari dalam ilmu sosiologi sebetulnya diperkenalkan sejak sebelum kemerdekaan oleh Ki Hajar Dewantara. Tokoh yang memperkenalkan ilmu sosiologi di dalam negeri adalah Profesor Universitas Gadjah Mada atau UGM, sekaligus mantan Menteri Keuangan di Indonesia, yaitu Senario Kolopaking. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri dua periode perkembangan sosiologi di dalam negeri. Yang pertama itu ada periode sebelum kemerdekaan. Yang pertama, sosiologi belum dikenal sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. 2. Ajaran sosiologi masih berdasarkan konsep abstrak hubungan antar manusia seperti konsep anggota suku bangsa, golongan-golongan di masyarakat, kepemimpinan, dan kekeluargaan. 3. Ajaran sosiologi digunakan sebagai pelengkap untuk membantu ilmu pengetahuan lainnya, seperti ilmu sosial, ilmu budaya, atau ilmu hukum. Selanjutnya ada periode sesudah kemerdekaan. Yang pertama, sosiologi diperkenalkan sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Yang kedua, sosiologi diajarkan oleh pelajar-pelajar lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Yang tiga, para tokoh-tokoh terpelajar memperkenalkan sosiologi lewat pengajaran, buku, dan studi ilmiah. Dan sisanya bisa kalian baca di video ini. Selanjutnya ada tokoh yang dinilai berkontribusi dalam perkembangan sosiologi di Indonesia. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Dalam perkembangan sosiologi di Indonesia pada tahun 2009 menyebutkan bahwa Ki Hajar Dewantara berjasa dalam memperkenalkan konsep kepemimpinan dan kekeluargaan. Dua konsep penting dalam sosiologi ini diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, meskipun saat itu ilmu sosiologi belum dikenal di Indonesia. Yang kedua, ada Sello Soemartjan, seorang sosiolog yang banyak meneliti fenomena sosial di masyarakat. Penelitian-penelitian yang ia lakukan digunakan pemerintah Indonesia dalam rangka pembangunan pasca kemerdekaan. Berkat kontribusinya itu, Sello Soemartjan dijuluki sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Yang ketiga, ada Djoni Condokusumo. Djoni Condokusumo juga merupakan sosiolog yang ikut berkontribusi dalam mengembangkan ilmu sosiologi di Indonesia. Mantan Menteri Kehakiman era demokrasi liberal ini berperan dalam mengenalkan subdisiplin sosiologi di perguruan tinggi dan pedesaan. Salah satu karya di bidang sosiologi adalah buku Sosiologi Indonesia yang menjelaskan penerapan ilmu sosial tersebut di masyarakat tanah air. Yang keempat, ada Senario Kolopaking. Senario Kolopaking juga menjadi tokoh yang berjasa dalam memperkenalkan sosiologi di Indonesia. Ia menjadi orang pertama yang mengajar mata kuliah sosiologi di Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta pada tahun 1948. Yang kelima ada Mayor Polak. Mayor Polak adalah tokoh sosiologi yang berjasa dalam memperkenalkan ilmu sosiologi dan kaitannya dengan hukum dan politik. Karya Polak yang paling terkenal adalah Sosiologi Suatu Buku, Pengantar Ringkas dan Pengantar Sosiologi Pengetahuan, Hukum dan Politik. Yang terakhir ada Hasan Sadili. Hasan Sadili adalah seorang leksikografer atau ahli perkamusan Indonesia yang juga berkontribusi dalam perkembangan sosiologi. Hasan Sadili menjadi tokoh yang memperkenalkan sosiologi modern melalui bukunya Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia. Oke, jadi itulah video pembahasan tentang lahirnya sosiologi di Indonesia. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.